Tiba-tiba terjadi kesalahpahaman masal. Biasanya dari satu orang. Awalnya dari satu orang. Pemicunya dari satu orang. Nah, saya tuh emang lihat kayak karena satu orang teriak kan. Jadi yang lain parno. Panik. Takut. Jadi karena dia ketakutan tiba-tiba wah, ini benar. Nah, ini kayak gini nih. Setan ini. Nih. Cuma satu nih. Parah banget. Ini kayak begini nih. Panik. Ya, kayak semacam begitu. Ngomongin panik saya beneran ini. Ini benar-benar kaget saya nih. Tadi katanya Maaf. Dari ilmu atau pelajaran ini kaki gua tuh lagi kemana nih? Setan di bawah. Setan di lampu merah Cisalak. Ini dia nih. Iya. Emang setan ya. Ada. Iya. Seri milit bunyi. Iya. Benar. Abang, kakinya mana, Bang? Ada begel, saya begel. Kilimpit. Iya. Nah, ini Bang. Iya. Jadi hura-hura, gembira ria kita bersama. Hip hura-hura, hip hura-hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hampat Hip hip hura-hura. Hura-huranya sambil bersilaturahmi nggak asal. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kita podcast. Di sini sekarang kita udah kedatangan teman kita dari SMU 106 juga, alumni 106. Mungkin sekarang tamunya spesial ya gitu, karena memang kita undang gitu kan. Iya. Khususon. Betul, terima kasih. Mungkin nggak sabar. Mutahlilnya Nggak sabar, namanya adalah Babang Rahmat. Salam luar biasa. Ini dia. Perdana nih. Perdana nih. Oh, benar perdana. Makasih banget. Apa nih kartu? Perdana kartu apa baik? Bang Rahmat, gimana kabar? Sehat? Alhamdullah baik-baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik. Istri semua anak-anak. Semua sehat baik-baik, Bet. Alhamdulillah. Aduh, Bang Rahmat, gini Bang, kita sebenarnya terima kasih nih untuk kedatangan kesempatan waktu Bang Rahmat untuk bisa hadir di studio Hampat gitu kan. Masya Allah. Karena kita juga kepengen ngundang Bang Rahmat itu untuk bercerita gitu. Historikalnya kan sama-sama alumni Cipenem nih. Betul. Nah pasti Bang Rahmat punya tuh pengalaman-pengalaman gitu selama menjalankan hidup ini secara masih hidup Kayak lagu di keadilan. Iya. Bang hidup. Bener. Khususnya di masa SMA. Di masa SMA. Nah, Tapi ngomong-ngomong jauh loh dari ini suatu kehormatan. Dari mana ente? Ane dari Cawang Tuh. Oh, Cawang Uki. Dari Sebelahnya Cawang. apa tuh Cawang tuh kalau Jakarta? Apa Cawang? Ciwing. Ciliwung. Cuman nih nggak negetek kemarin ya. Negetek turun tuh di Depok ntar Boro-boro makanya. Jadi Kelapa Gadung, Tanjung Priut gitu. Priut. Luit. Iya. Bang Rahmat katanya alumni Cipenem ya? Betul. Kelas berapa terakhir, Bang? Lahir kita IPS 5. Orang bilangnya SOS 5 kita. SOS 5. Sos 5 SOS 5 di Baduy, Kecamatan tetangga. Oh, gitu. Ya kan? Iya. Ini SOS 4 nih. Berarti kita dua dua nih. Iya udah pasti. Dua-dua nih ya. Jadi pasang. Panjang urusannya nih. Iya. Ngomongin sekolahan nih Bang Rahmat. Betul. Nah dari kelas 1 itu mungkin Bang Rahmat tuh mungkin bisa boleh dibilang kalau kita lihatnya aktif kali ya dari aktivitas di SMU 106 tuh. Nah itu boleh diceritain Bang. Wah kalau dibilang sebenarnya sih kita nggak ada kerjaan ya. Kita ngomongin sekolah belum tentu ngomongin kita. Iya. Bagaimana sekolahannya omongannya? Iya. Lagian kudunya sekolah ngapain kerja? Iya makanya pengalaman kali waktu kita sekolah. Dulu Bang, ya alhamdulillah sih di Cipenem itu ya nggak jauh-jauh dari rumah. Ya kan, nggak jauh-jauh dari rumah. SD-nya negeri dekat rumah, SMP-nya dekat rumah, SMP-nya Stembongan. Kalau kata orang mah lempar dikit menyampe, ya kan.
Banyak deh kegiatan. Bang, emang SD di mana? SD sekolahan dah. Iya, Aku pakai nanya. masa sekolah Nah, dinding? iya, SD sekolahan kita. Kali kebon, nyamuk lu. SD sekolahan kita. SD mana namanya? SD-nya SD 014 petang. 014 petang. Jadi kita siang hari terus. Siang hari itu nggak pernah pagi-pagi. Nggak pernah pagi. Nggak perlu pacaran dong. Oh, tetap pacaran. Oh, pacaran. Petang itu siang apa sore sih? Siang. Petang itu Petang kan dulunya. kalau bahasa Jawa mah matang itu petang. Bahasa Jawa, ini bahasa SD, itu bahasa Iya, siang. Siang ya? Betul. Itu siang waktu itu. Pokoknya selama 6 tahun bos, siang aja terus. Siang terus. Masih kan namanya 14 petang kan siang. Itu SD. SD. kelar maghrib tuh. Eh? Kelar maghrib. SD. Ya, pokoknya sebelum maghrib udah nyampe Sebelum rumah. maghrib nyampe rumah, ya. Daripada Kira-kira diparanin emak. teman-teman SD masih pada kenal nggak? Teman-teman SD banyak. Coba sapa dulu dong. Hey. Teman-teman SD masih inget nggak sama? Masih ada bang enggak? Kalau nggak ada urusan belakangan, Iya makanya. sapa dulu aja. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Nih kebetulan kita alumni 14 petang. 14 petang. Kita orang Pekayon. Dulunya. Kayon ya. Dulunya kita orang Pekayon. Sekarang kita udah pindah Cawang. Iya, karena domisili SMP. SMP nggak beda jauh. Nggak beda jauh. SMP negeri 184. Masih satu Oh, RT. 18. Nggak beda jauh, masih setembongan Pekayon. Masih Kayon Pekayon juga. 184. Pekayon juga, ya kan? SMA-nya nggak beda jauh. Penem. CP6. Seram nih. Jangan-jangan pas ente kalau pulang sekolah tuh, itu lewatin sekolahnya itu. Bukan pulang sih, lebih tepatnya itu menganterin. Nganterin. Samuan. Wih. Samuan. Tahu Samuan? Iya, Someone. Someone. Bisa. Adalah 3 bulan waktu itu mah bolak-balik. Oh gitu. Nganter isol. Itu waktu di SD kegiatan itu SMP. Kemudian di CP6 banyak sebenarnya ikut kegiatan. Ya salah satunya karena emang aneh nulisin dari SMP itu kan ekskulnya ekskul pencak silat. Nah, itu yang aneh tahu emang. Ekskulnya pencak silat. Yang aneh tahu antum itu pegiat bela diri, khususnya Kebetulan di Silet. CP6 itu masih nyambung. Wih dong, silet. Kebetulan di CP6 nyambung. Karena ini masih ranting CP6. Jadi sebenarnya abang nih ikut pencak silat di CP6 sebenarnya bukan ikut baru. Bukan. Nyambung. Bisa bagaimana nyambung ceritanya? Bisa, karena kan ada ranting 184, ada ranting 106. Kebetulan saat itu silatnya itu udah banyak di mana-mana ada. Nah, kebetulan ketika saya masuk ke negeri 106 itu udah ada. Ya kan, jadi kita tinggal bergabung. Dan kebetulan waktu di CP6 saya udah tingkatan sabuknya itu udah sabuk oren. Udah sabuk oren. Hitungannya senior. Ya hitungannya semi-senior Oh, lah. semi. Ada seminya juga ternyata. ya. Ya, kalau sabuk oren itu udah ngelantik atau masih atau udah jadi instruktur. Tingkatannya seperti ini. Pelatih, gitu. Kalau awal pertama sabuk itu putih. Putih. Disilat ya, Kemudian disilat ya. Silat. Putih, Nih. kuning, hijau, oren. Oh, nggak beda jauh tuh sama. Udah 4 tingkatan. tingkatan. Lanjut terus biru, coklat, merah, hitam, baru tingkatan para partai dan seterusnya. Itu berapa warna panjang amat. Kalau sini sekarang 3 hari tuh. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh. Dan itu benar-benar digembleng lahir dan batin. Nggak Berarti sembarangan. deket-deketan sama Persami lah ya. Betul. Kemudian dia ada historinya bertarung dengan orang daripada Cimande. Ya kan? Nah, diakuilah Sabandar itu punya kekuatan sendiri. Makanya disebut alirannya Sabandar. Tekniknya itu berupa pengolahan pernapasan. Nah, ini uniknya di sini. Sebenarnya sih pernapasan itu semua orang punya ya. Sebenarnya bisa. Kalau napas kita biasa hirup, buang, metode pernapasan itu hampir sama. Ketika kita biasanya kita fokus di sini dan yang dibaca apa? La haula la quwata illa billah. Kemudian aplikasinya tangannya itu menarik seperti ini. Sebenarnya dalam pikiran sugesti ini ketika kita menarik ini energi alam sekitar kita itu kita tarik. Kemudian kita simpan dipusatkan 3 jari di bawah perut, 3 jari di bawah pusar. pusar lu di mana? Punya pusar ada bobo dong. Ada bodoh kayaknya ini mah. Nah, 3 jari di bawah. Tong air tuh. Iya. Nah itu, Ini gue cuma 1,5 nih. usahakan di sini. Karena ketika kita nahan, simpan di sini lah. Ambil dari luar, serat. Ini kencang. Masuk. Bisa nggak? Perut kencang tapi ngomong. Coba ngomong nih gue nih. Nah, begitu. Kenceng nih. Ini bukan perut, tas pinggang ini. Kencang nih. Ngap.
tapi pegel. Itu namanya teknik pernapasan sahabat. Nah ini manfaatnya banyak sebenarnya. Iya, iya. Ketika kita sudah terbiasa melakukan pengolahan pernapasan, makanya setiap orang itu punya energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan. Jadi kalau seandainya kita olah pernapasan tersebut, maka secara nggak langsung energi itu akan terbentuk. Nih kayak Roy nih, kelihatan kan ya? Ada lampu, Mencilat. jelas banget. Ada lampu juga kelihatan. Oh kelihatan ya. Kalau biji karet tuh Bang nih, cilongan. Cilongan, iya kan gundul. Iya itu Itu memang ngatain gue botak gitu. itu aplikasi seperti itu. Botak mah kagak, Bang. Ya, jadi kalau napas, kalau Kayak topi bener. Iya. Tetap kelihatan energinya. Nembus. Nah itu salah satu fungsinya. Bukan salah satu lagi ya. Manfaatnya. Faedahnya. Jadi ketika pernapasan tersebut sudah dilakukan dengan baik, maka energi seseorang itu akan keluar dengan sendirinya. Berarti kan karena sabana tersebut positif, maka energi di tubuh kita lebih banyak cenderung positifnya. Positif. Makanya banyak manfaatnya. Salah satunya karena kita positif lebih banyak, jadi kayak kita ngobatin orang, salah satu orang kesurupan itu bisa. Kesurupan itu bisa. Dari energi tersebut. dari olah pernapasan. Dari olah pernapasan tersebut karena itu bisa ngomong seru. 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 Tolong pindah sini. Gimana urusannya? Seru kayak ini. Sempat biar di seberangan. Bener-bener. 105 biar demo ya. Sini. Bagi dua ya. Biar langsung sos 5. Biar langsung kena jinnya. Padahal pinggang gue. Oh, pinggang. Surupan ini, ya kan? gimana, Bang? Itu bisa ngobatin orang kesurupan. Jadi banyak dah manfaatnya sekaligus. Nah ini ngomongin kesurupan, punya pengalaman nggak gitu Bang? Banyak. Wah, Banyak. Mau direken atau ditulis atau ditulis nih? Jangan kalau kalau ada kesurupan pada rapat duduk. Banyak. Ini jadi begini ceritanya. Tadi janjang ini. Ini ancang-ancang namanya. Ancang-ancang. Kisah hirir ini. Kisah hirir. Horor. Ini nyata nih Bang. yang Nyata. ini celana pendek ada talinya tuh. Banyak nyata gitu. Apa itu Bang? Ini contoh. Ini nih. Bang, kadang-kadang sering terjadi kesurupan massal ya. Biasanya kesurupan massal itu bukan ujuk-ujuk. Ya, ini orang Betawi kan ujuk-ujuk. Tiba-tiba terjadi kesurupan massal. Biasanya dari satu orang. Awalnya dari satu orang. Pemicunya dari satu orang. Nah, saya tuh emang lihat kayak Karena satu orang teriak kan. Jadi yang lain parno. Panik. Takut. Jadi Karena dia ketakutan tiba-tiba wah, ini benar. Nah, ini kayak gini nih. setan ini. Fobia nih. Lalu cuma satu nih. Parah Ini banget. kayak begini nih. Panik. Ya, Kayak semacam begitu. ngomongin panik Ini benar-benar beneran ini. Ini benar-benar kaget sih ini. Tadi katanya Tadi katanya mau dikasih tahu. Ini nggak dikasih tahu. Itu belum saya panggil itu. Iya. Parah Bobby. Itu belum dipanggil. Oke Bang, mati Bang. Ini saya mau. Itu salah satunya. Jadi Bocor, awalnya dari Bang. satu, akhirnya terjadi lah. Karena saking panik ya perempuan gampang dong, gampang takut. Ketika karena takut, akhirnya apa? Dari satu masuk kedua, ketiga terus akhirnya terjadi kesurupan massal. Macam kayak apa? Tersugesti kali ya. Tersugesti. Karena rasa takut itu muncul. Padahal sebenarnya dia nggak biasa. Tapi di antara orang yang masuk itu bisa jadi di antara mereka ada yang peka dan sensitif. Nah, ini. Ya. Apa ini? Piningin ini. Piningin. Oh, penanganan. Nah, penanganannya. Nah, gini. Nih. Ini by ente punya Tadi kesurupan massal. Iya. Berarti itu rohnya masuk banyak. Bukan gitu, roh, atau- ini bukan roh. Apa tuh? Gak mungkin Setan roh. maksudnya Itu apa yang biasanya masuk atau masuknya apa itu? makhluk lah. Kalau kata kita mah makhluk halus lah, setan dan semacamnya jin segala sesuatunya. Itu tapi nggak selalu setiap yang kesurupan massal itu pasti ada jinnya. Bisa jadi karena ada pemicunya. Dia punya masalah atau segala sesuatu. Nah makanya ketika ngadapin orang kesurupan, pertama kita lihat dulu. Jangan ujuk-ujuk dikit-dikit. Kadang-kadang dia maaf kate nih. Apa nih? Belum apa-apa. Nah, itu Jerit dong, jerit. Dan lo, aing maca, aing gitu. Aing ada kayak gitu. Gitu. Saha Oh, ini dipencet kenceng nih. Dipencet kenceng. Dia jerit dong. Jerit. Padahal belum tentu. Belum tentu ketika kita pencet ini dia jerit bener-bener Sering emang tuh Bang, penanganan itu orang main pencet aja. Itu salah. Bikin label kali itu dia. Betul. Itu salah. Kasihan. Jadi Itu efeknya bunyi. sakit juga tuh sebenarnya. bukan hanya sakit. Karena pada saat kita pencet, dia udah otomatis sakit. Udahnya biru,
Ya Allah. Karena yang dipencet kan bukan hanya tangan, kadang-kadang jempol, kaki semua Kita dipencet. ngerasanya tuh yang kesakitan Seolah-olah bikinnya jin, setannya Jin, gitu. setannya Itu aja belum gitu. tentu. Cewek lagi kesurupan. Iya, Pencetnya di tangan. Betul. Salah, harus pencet tempat lain. itu lain Di lagi. kaki, mana-mana. Iya, iya, iya. Serius banget. Iya, yang laki-laki mau Ada gini tempat sih. lain nggak? Betul, Ada betul, tempat lain betul. lagi nggak? Ada. Oyo. Nah ini ya, pokoknya jangan ujuk-ujuk main pencet-pencet. Karena kalau kesurupan bener, misalkan maaf nih contoh lagi nih, maaf nih bang nih. Ya nggak apa-apa Bang Bang. Limpul, Pencet nih. bawa aja. Kadang-kadang kalau emang dia benar kesurupan, kita tiba megang begini doang, kita baca Pegang lembut gitu, Bismillahirrahmanirrahim, lembut. Allahullah, kita baca itu sih. ayat kursi. Yang di dalam benar-benar jerit panas. Panas. Itu real kesurupan. Kita pasang AC kalau dia minta panas. Bisa jadi kan orang banyak, Iya, ya kan? iya, Ini real kesurupan. Jadi makanya bro, jangan pernah kita ketika orang ada kesurupan, yang satu pertama, kita harus yakin nggak? Yakin nggak saya bisa ngobatin dia? Iya. Ya kan? Kemudian ketika kita ngobatin, dia teriak nih ya. Wah, gede banget. Jangan deh, jangan diterusin. Emang Karena percuma, kita udah kalah mental. Oh gitu. Jadi Kita harus udah kalah yakin. mental, kita harus yakin. Mental kita harus masuk Misalnya duluan. kita calon, kalau kita yakin, kita timbang baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah aja. Ini pasti, oh panas, udah tarik. Sugesti apa? Kita pura-pura ngambil, kita tarik. Pura-pura, ini pura-pura. Itu seolah-olah ketarik. Itu akan tarik seperti itu. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk kita jangan. Kalau Kita ente kayak- kalah mental, Bib, jangan sampai kalah mentol. Nah, pokoknya kan Oh, betul. gitu. Iya. Untung kan enggak. Ngomong-ngomong belakang gua dingin nih. Ada kipas. Oh iya, Terus keber. Lagi bahasa geber no. Ya, nah itu salah satu tekniknya seperti itu. Bahasa geber. Kembali Bang yang kesurupan masal Bang Iya, tadi. iya, iya. Itu kan kesurupan masal sebenarnya satu Ya. yang kesurupan. Betul. Cuman yang lain tersugesti gitu. Betul. Kan. Nah itu cara penanganannya gimana? Nah itu tadi yang gue tanya belum dijiwit. Nah, ini. Yang pertama, biasakan ketika terjadi kesurupan massal disortir dulu. Artinya apa? Pisahkan yang kesurupan, jangan dijadiin satu. Oh, sortir. ini kalau dalam apa namanya kalau di pabrik itu Bang, ini 5S atau 5R. Betul. Tahu Bang ya? Ya, seri. Itu harus dipisahkan dulu ringkas. Kemudian sih seton kita rapikan. Ya, sesol kita bersihkan. Jangan udah jauh lanjut Bang ini gimana ceritanya? Jadi 5S ini ya. Oh, jadi di sortir. Harus dipisahkan dulu. Pisahkan, taruh dalam satu tempat. Karena kalau kita jadi satu dengan masa kita nggak bisa ngadepin banyak masa dong. Ada potensi kena juga atau Pasti ada potensi. iya. Yang tadi saya bilang, bisa jadi awalnya dia nggak ngerasain karena dia peka, dia ngerasakan energi, dia jadi nular. Ya kan? Nular. Dan itu harus kita pisahkan. Ketika kita pisahkan, tolong jangan terlalu banyak orang. Hanya beberapa orang saja. Kalau makin dipegangin yang namanya orang emosi ini itu pasti kuat dong, logikanya seperti itu. Sebenarnya enggak. Makanya saya selalu ketika nangin orang kesurupan, jangan pernah kita anggap setan itu kuat. Setan itu kecil. Iya. Pokoknya harus lebih kuat di kita. Kita yang lebih kuat. Walaupun kita sebenarnya takut gitu. Taruh Bang. Iya gimana? Bang? Kecil nih Bang. Setan dong. Mata. Mata dia udah kecil. Kalau begini gede nih bang. Gede bang. Gebok. Nah itu dia penanganannya. Jadi ketika sortir dulu, kemudian yakin nggak kita bisa ngobatin, kemudian jangan kita anggap setan itu besar. Kita kecilin. Karena ini pernah ada pengalaman. Ada mungkin dia sensitif ya, dan dia bisa ngelihat makhluk yang nempel itu segede gedung. Segede gedung. Dan akhirnya aneh bilang, iya segede gedung yang nempel gitu. Aneh bilang, coba kamu lihat makhluknya. Lah kok bang jadi kecil? Karena saya kecilin. Dan dia ngeliatnya emang besar tiba-tiba jadi kecil. Karena saya kecilin. Karena yang namanya ilmu sabanda tersebut kita bisa mengolahnya dengan baik. Jadi energi yang tadinya besar menurut makhluk itu bisa kita kecilin. Makanya kalau sabanda diolah dengan baik, penampasan dia itu dengan baik, itu kita bisa menetralisir yang namanya orang kesurupan. Luar biasa. Oke. Koprok tangannya. Nah, sekarang dari ilmu atau Bentar. pelajaran Ini kaki gua tuh lagi kemana nih? Setan di bawah. Lu yang di lampu merah Cisalak ya? Ini dia nih. Setan bawah. Iya. Emang setan ya. Ada. Seri milit bungit. Iya.
Benar. Pak Bang, kakinya mana Bang? Ada pegel, saya mau pegel, saya pegel. Kilipit. Iya. Nah ini Bang, Iya gimana? jadi dari Bang Rahmat ini punya nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana gitu atau ke semua lah gitu kan penanggulangan atau secara apa lahir Kita batin terjaga lah, biar terjaga gitu biar nggak gampang kesurupan gitu. Lahir batin mau lebaran. Ya, bentar lagi. Oh iya. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara silat, karena hakikatnya itu silat itu kan lahir, harus seimbang dengan batin. Silat itu nggak beda jauh dengan sholat. Jadi silat itu harus berdampingan dengan sholat. Silat membentengin kita dari sangan lahir, sholat membentengin kita dari sangan batin. Itu harus seimbang, harus balance. Makanya kalau seandainya kita istiqomah, ya kan, kita menjaga ibadahnya dengan baik, maka hal-hal yang negatif itu jauh dalam kehidupan kita. Benar. Itu. Ya, ini buat teman-teman nih kita semua ini, ya. Biasa benar tuh. Tolong jangan pernah kita tinggalkan namanya sholat lima waktu. Cocok tuh. Bang, Iya. foto profil saya, WA tuh lihat. Iya. Apa tuh? Udah melihat belum? Belum. Belum. Emang dari hati tuh. Iya. foto profilnya Bang. Foto profil. Saudaraku, janganlah tinggalkan sholat. Jadi saya punya foto profil tuh begitu orang lihat foto profil, inget, wah saya muslim, saya sholat nih. Gitu. Tapi kalau gua beda. Apa tuh? Saudara gua apa bukan nih? Iya. Oh iya, luar biasa tuh. Itu Kemarin ya. aneh lihat foto profil ente, kapan nanti ganti yang begitu? Yang 4 bini cukup? Itu akhir tahun kayaknya. Bisa-bisaan. Oh, bisa jadi. Ispor. Istri muda. Ya. Nah, itu tadi ya salah satunya. Kalau bisa sholat itu jangan pernah Jangan ditinggalkan. kalau bisa Bang, harus bisa. Bang. Harus. Karena sholat itu kewajiban. Ya. Dan bagi siapapun yang dia terbiasa ikut yang namanya pencak silat atau segala sesuatunya, itu pasti guru itu akan mengajarkan. Tolong jaga silatnya dengan baik. Tapi kalau kamu pintar rajin silatnya, harus dijaga sholatnya dengan baik. Masya Allah. Iya. Karena apa? Salim. Masya Allah. Kayak lebaran mulai kita salam-salaman, ya kan? Iya. Ngapa lo? Kalau udah ngomong itu Sabar, emang begitu. Emang begitu, masalah emang rumah. begitu orangnya. Lu nangis. Utang gua belum lunas. Iya. Mungkin Bisa. Benar Gus. Iya. Benar ya udah. Ini abis ini nih, tim kreatif pada mandi wajib Bang. Buset. Terus sholat tobat. Salah tobat ya kan. Betul. Oke, makasih. Ayo sama-sama. Doa. Bang Rahmat, kita terima kasih banget nih karena udah waktu juga nih harus closing nih Bang. Tapi Baik. secara keseluruhan kita dapat pelajaran. Wah itu Masya Allah luar biasa Bang Rahmat ya. Terutama saya pribadi nih gitu kan, dan saudara Saya pribadi juga. saudara iya tuh. Nah, saya Profil pribadi Picture. 3 saudara kembar, kami pribadi semua. Semuanya saudara ya. Ya terima kasih atas kehadirannya Bang Rahmat. baik. Semoga sehat-sehat Bang Rahmat dan Iya. silaturahmi kita tetap terjaga ya Tetap Bang. jaga. Amin, Ya. amin. Nanti Jangan kalau- kapok-kapok ya ngundang saya. Oh iya, siap. Apa gua bisa undang lagi yang lain? Oh boleh. Jangan undang yang mana? Gua kok begini ngundangnya ngeri gua. Apa-apa. Iya ini makan saya ini doang, nanya doang. Kali aja. Tapi emang gini Bang, jangan kapok. Jangan kapok datang ke Hampat. Iya. Emang di sini orang brengsek semua kecuali saya. Iya. Nggak Yang beda ya? kagak. Kagak bedanya. Lu berisik. Berisik. Nah ini Bang Rahmat sebagai tanda terima kasih kita nih dari Hampat nih. Jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Ini nih. Ini banyak vouchernya nih. Souvenir, merchandise. Ada vouchernya tuh. Oh. Ini nih. Ini saya terima kasih saya terima nih bantalnya. Ini saya taruh nih buat abang. Aduh. Maaf kita buka. Ya saya maafin kita maafan mulu ini. Semoga Diterima amal ibadahnya. Diterima ibadahnya. Iya. Semoga manfaat. Cuma ini yang bisa kita berikan. Ya lumayan lah. Iya. 30.000. Kalau bisa diisi kopi nggak nih kopi gimana nih? Aman kopi. Iya, ada ya. Kopi isi Ya, alhamdulillah, rumah terima minta kasih nih. bikinin sama bini. Masya Ya. Allah. Coba Bang lihat Bang logonya Bang. Logonya ini. Iya. Mirip Bang sama di gambar sini Bang. Coba dibaca Bang. Sukses selalu buat Hampat. Amin. Ini yang pentingnya nih. Amin. Silaturahmi. Silaturahmi. Silat
Silat. Iya, bener. Ada silat dulu, Bapak. Gila. Silat, ura, Silat urat. Silat Saya urat. terima nih bang. Ya. Iya, ini dari teman-teman Semua semua. hampat. Ini makannya gimana ya? Bukan. Oh, coklat bang. Ini khusus manggil orang. Khusus manggil orang. Panggil Bobby bisa. Masya Allah. Timpuk aja pakai. Nanti dia nengok. Urusannya beda itu bang. Iya. Rumah Tapi nanti sakit. kalau mau banyak rezeki ada fotonya bang. Oh gitu. Siap. Ini saya terima nih ya. Akhirnya ya. Nggak ada lagi. Ntar yang Nanti pulang Bang, ada. Biasanya ditransfer aja bang. Boleh. Enggak maksudnya Bang Rahmat transfer ke saya. Ini kalau pakai dus 35 ya. Oke terus 35. Bungkusnya ada? Nambah lagi goceng. Oke teman-teman. Terima kasih semuanya untuk menyaksikan perbincangan kita. Sebenarnya seru karena waktunya udah tidak mengizinkan ya, tapi di lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi sama Bang Rahmat. Semoga yang dari sedikit ini bermanfaat lah buat kita semua. Bermanfaat, insya Allah Mungkin buat bermanfaat. teman-teman juga yang kira-kira minta siapa nih yang mau undang dong di podcast gitu kan. Boleh, Silahkan kasih silakan. komentar. Ya, Tujuan silakan. kita buat silaturahmi kok gitu kan. Siap. Bukan hanya untuk Oke, setuju semuanya? Oke, terima kasih untuk menyaksikan Hampat Podcast. Hip hip hura hura, hura huranya sambil bersilaturahmi ngasal. Terima kasih. Aduh, makasih banget. Makasih. Makasih. Hip hip hura hura